masing-masing. Dalam buku itu disebutkan sikap dialog itu harus ada 3. Yang pertama, sikap dialog itu namanya ada sikap eksklusif. Nah, sikap eksklusif itu sering kita sebut dengan ekstremis kanan, yang dimana orang-orang yang bersikap eksklusif ini dalam memandang agama lain, dia memandang bahwa hanya saja agamanya yang benar dan agama lain itu adalah agama yang kafir, adalah agama yang tidak benar, adalah agama yang sesat, agama yang menyesatkan. Nah, itu pandangan orang-orang yang bersikap eksklusif dalam memandang agama lain. Nah, kemudian yang kedua, ada sikap dialog atau sikap memandang agama lain itu adalah sikap plural. Nah, sikap plural ini kita sering terjemah dengan sikap moderasi dalam beragama, yang dimana kita tengah-tengah. Artinya sikap plural itu adalah dimana kita menganggap semua ajaran agama itu baik. Kita tidak pernah mendiskriminasikan ajaran agama manapun. Kita yakin semua agama itu mengajarkan kebaikan. Akan tetapi dalam konteks kebenaran kita meyakini bahwasanya agama kita yang benar. Itu sikap plural. Nah, kemudian ada sikap itu namanya sikap inklusif. Nah, inilah yang dinamakan dengan sikap liberal, yang dimana sikap inklusif ini dia mengatakan semua agama itu benar, kita hanya beda jalan tapi kita akan bertemu di tujuan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Proyani dalam pada YouTube channel Proyani dalam program Talk Twin Show bersama saudara saya Muhammad Nopal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar bagaimana hukum mengucapkan Selamat Natal, karena sebentar lagi kita akan ada Hari Raya Natal bagi saudara-saudara kita yang Nasrani ya, tanggal 25 Desember tepatnya. Tentunya di sini kita perlu tahu bagaimana hukumnya, karena kita sama umat Muslim gitu kan, beda-beda agama, dan juga di Indonesia ini banyak agamanya gitu. Dan tidak serta-merta kita boleh mengucapkan ataupun tidak boleh, tentu ada dasarnya nanti kan. Sebagaimana kalau di Indonesia sendiri MUI itu tidak membolehkan, kebalik, dia membolehkan. MUI itu membolehkan, tentu dengan ada dasar ya. Walaupun mengucapkan Selamat Natal itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi secara ijtihadi mungkin ya, para pendapat ulama Indonesia dia membolehkannya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bersama dengan saudara saya Muhammad Nopal. Dia akan membahasnya. Tanpa panjang waktu, kita persilakan saja dia membahasnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmata wat ta'wil. Nah, jadi sahabat Proyani, sudah lama sekali kita tidak berjumpa di channel Proyani ini karena agak vakum gitu ya. Ada beberapa bulan mungkin kita tidak mengadakan atau tidak membuat video tentang 2 bulan lebih mungkin. 2 bulan lebih ya. Terakhir itu kita bahas tentang Kiai Khalil Stakuf dengan Habib Taufik Assegaf, kita bahas tentang itu. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kami untuk bertemu dan duduk bersama untuk membahas tentang bagaimana hukum mengucapkan Selamat Hari Natal kepada saudara-saudara kita yang Kristiani. Nah, tentu perspektif hukum ini dari hukum fikih atau Islam. Nah, jadi kan kita tidak berbicara misal di hukum Buddha atau di hukum Hindu, tapi karena kita sebagai orang Muslim di sini, kita itu akan berbicara dari perspektif hukum fikih atau hukum Islam tentang bagaimana mengucapkan hari Natal itu hukumnya. Nah, sebelum kita lari ke sana, saya ingin memberitahukan, saya punya buku yang berjudul Satu Agama, Tiga Agama, Satu Tuhan. Nah, di sana dalam buku itu berisi tentang dialog daripada semua dari tokoh agama-agama ini. Jadi ada tokoh dari dari Nasrani, ada tokoh dari Yahudi, ada tokoh dari Islam. Nah, 3 tokoh ini profesor semua, orang ahli teologi dan ahli agama yang sudah mendalami agama. 3 tokoh ini berbicara atau berdiskusi tentang agama masing-masing, tentang kebenaran agama masing-masing. Dalam buku itu disebutkan sikap dialog itu harus ada 3. Yang pertama, sikap dialog itu namanya ada sikap eksklusif. Nah, sikap eksklusif itu sering kita sebut dengan ekstremis kanan, yang dimana orang-orang yang bersikap eksklusif ini dalam memandang agama lain, dia memandang bahwa hanya saja agamanya yang benar dan agama lain itu adalah agama yang kafir, adalah agama yang tidak benar, adalah agama yang sesat, agama yang menyesatkan. Nah, itu pandangan orang-orang yang bersikap eksklusif dalam memandang agama lain. Nah, kemudian yang kedua, ada sikap dialog atau sikap memandang agama lain itu adalah
sikap plural. Nah, sikap plural ini kita sering terjemah dengan sikap moderasi dalam beragama, yang dimana kita tengah-tengah. Artinya sikap plural itu adalah dimana kita menganggap semua ajaran agama itu baik. Kita tidak pernah mendiskriminasikan ajaran agama manapun. Kita yakin semua agama itu mengajarkan kebaikan. Akan tetapi dalam konteks kebenaran kita meyakini bahwasanya agama kita yang benar. Itu sikap plural. Nah, kemudian ada sikap itu namanya sikap inklusif. Nah, inilah yang dinamakan dengan sikap liberal. Yang dimana sikap inklusif ini dia mengatakan semua agama itu benar. Kita hanya beda jalan tapi kita akan bertemu di tujuan yang sama. Kita bisa naik kendaraan ini, kita bisa naik kendaraan itu, akan tetapi nanti tujuan kita yang sama. Kita bisa lewat di jalan itu, kita bisa lewat di jalan ini, tapi kita akan bertemu di jalan yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan sikap inklusif dalam beragama itu. Nah, apa kaitannya sikap-sikap ini dengan mengucapkan hari Natal? Itu nanti akan menjadi perspektif para ahli fikih. Apakah ada ahli fikih yang berperspektif dengan perspektif eksklusif, ada yang plural, ada yang inklusif. Kita lihat nanti. Nah, kemudian kenapa kita penting membicarakan ini meskipun sudah banyak dibicarakan oleh para ulama di Indonesia ini? Kita tahu di Indonesia itu dia beragam, dari suku, budaya, agama itu beragam. Kita tahu tidak ada satu agama di Indonesia, ada 6 agama, bahkan sekarang 7 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian kita tahu ragam budaya, ragam adat istiadat di Indonesia ini sangat berbeda-beda. Nah, sehingga kita disatukan dalam konteks semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, satu saat berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, kenapa ini penting kita bahas? Karena kita hidup berdampingan. Banyak saudara kita yang hidup berdampingan dengan orang-orang Nasrani yang akan nanti pada tanggal 25 Desember mereka akan merayakan hari Natal itu. Lalu banyak orang yang bertanya, bagaimana hukum merayakan hari Natal? Mungkin kalau kita buka dari laman YouTube, itu banyak sekali para ulama yang sudah memberikan komentarnya tentang bagaimana hukum mengucapkan hari Natal. Tapi di sini kita tidak ingin mengungkapkan pendapat kita sendiri dalam channel ini atau dalam kesempatan podcast ini. Kami akan menyampaikan pendapat para ulama itu dan berusaha mencari titik temu atau benang merah dari semua pendapat itu. Nah, bagaimana kita menyikapi pendapat pendapat yang berbeda-beda antara ulama ini. Yang pertama begini. Pengucapan hari Natal itu tidak ada dalil eksplisit tentang boleh atau tidaknya mengucapkan hari Natal itu. Atau selamat hari Natal itu. Jadi nasun sorih baik daripada Al-Quran dan hadis itu tidak ada dalilnya tentang pengucapan hari Natal. Cuma nanti interpretasi daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang dijadikan rujukan oleh para ulama dalam interpretasi hadis maupun Al-Quran itu yang menjadi dasar pengucapan hari Natal. Seperti yang sudah disampaikan tadi, itu mungkin bisa kita katakan perspektif ijtihadi, jadinya tidak ada nasun sorih soalnya itu dalil eksplisit tentang itu. Nah, jadi mengucapkan hari Natal itu sebelum ke sana kita harus bahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan Natal itu. Kalau kita buka KBBI sebenarnya Natal itu artinya hari kelahiran. Jadi Natal itu sebenarnya artinya adalah hari kelahiran. Hari kalau dalam umat Kristiani kan mereka memahaminya dengan hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, perspektif itu berbeda-beda nanti. Jadi ada sebagian, ini ahli fikih dari kita nih, dari kalangan orang-orang yang berpendapat tentang bagaimana hukum mengucapkan hari Natal itu. Ada yang berperspektif pengucapan atau hari Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ada yang berperspektif hari Natal itu adalah hari kelahiran Yesus sebagai anak Maryam. Jadi ini perbedaan pendapat tentang para ahli kita bagaimana cara memahami tentang Natal itu. Nah, dari sana nanti akan muncul perbedaan pendapat itu. Tapi sebelum itu saya tertarik membahas tentang bagaimana perspektif Kristiani, umat Kristiani tentang kelahiran Yesus dan perspektif umat Islam tentang kelahiran Isa alaihissalam. Jadi kan kalau pemahaman kita selama ini memang kita yakini Isa itu adalah nabi, tapi dari kalangan umat Kristiani atau Nasrani, saudara kita yang Nasrani itu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau dalam Al-Quran sendiri dijelaskan sebenarnya Nabi Isa itu lahir di bawah pohon korma, tapi tidak ada kejelasan tempat di mana Nabi Isa itu dilahirkan. Yang jelas Nabi Isa ya dilahirkan di bawah pohon korma. Kalau saya tidak salah ayatnya itu bilang wahuzzi bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rotaban janiyah itu. Nah, jadi di sana Isa itu dilahirkan di bawah pohon korma. Tapi kalau kita merujuk kepada geografis sekarang, jadi kayaknya Isa itu menurut penafsiran para ulama ini, Nabi Isa itu dilahirkan
di sebelah timurnya kota Yerusalem. Nah, sebelah timur kota Yerusalem itu adalah kalau sekarang itu apa namanya? Israel. Bukan. Apa namanya? Yaman. Sebelah timur kota Yerusalem itu apa namanya? Sebelah timur apa? Kota Yerusalem. Urania. Nah, saya agak lupa ya. Intinya kalau kita lihat sekarang di dataran rendah kemudian ada pohon korma di sana itu, pokoknya di sebelah timur kota Yerusalem itu Yormania. Kota lah. Iya. Di sana dia lahir. Ya, itu dilahir siapa namanya? Isa kalau kita lihat secara sekarang. Dan kalau kita lihat secara apa namanya ayat redaksi ayat Al-Qur'an itu, korma tuh hanya berbuah di musim panas. Dan musim panas itu biasanya di bulan Juli atau Juni, bukan pada bulan Desember itu. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan berpendapat bahwasanya Isa itu sebenarnya bukan lahir di 25 Desember itu karena pohon korma itu, kalau kita merujuk pada Al-Qur'an ya. Karena pohon korma itu biasanya tumbuh pada bulan Juli di musim panas itu, dan di apa namanya sebelah timur kota Yerusalem. Itu di dataran rendah kalau dalam beberapa tafsir itu. Nah, kemudian kalau dalam Bible sendiri dijelaskan Isa itu lahir di Baitul Laham, di kota Daud, di kandang domba. Nah, ini kan sangat jauh ini perbedaan. Kalau Al-Qur'an mengatakan di bawah pohon korma, sedangkan kalau Bible mengatakan di Baitul Laham, kemudian Daud. Di kandang domba di kota Daud. Di sana dilahirkan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, ada juga yang mengatakan di Palungan dilahirkan siapa namanya? Yesus itu. Nah, dari sini kita bisa tarik dari kelahiran Yesus saja atau Isa saja dilahirkan oleh Maryam, itu masih terjadi perbedaan pendapat bagaimana pemahaman umat Kristiani dan pemahaman umat Muslim tentang hal tersebut. Nah, kemudian lagi kita katakan, jadi para ahli fikih itu masih berbeda pendapat tentang Natal itu artinya seperti yang tadi. Natal itu artinya apakah dia kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan atau Isa sebagai anak Tuhan atau Isa sebagai anak Maryam. Nah, itu yang menjadi perbedaan pendapat. Dan sebelum kita ke perbedaan pendapat ini, saya ingin jelaskan perbedaan pendapat yang terjadi antara ulama itu karena menilik antara mengucapkan hari Natal itu apakah dia masuk kepada ranah akidah atau dia hanya masuk sekedar ranah muamalah fikih. Jadi kalau kita masuk kepada ranah muamalah fikih hanya sosial itu. Apa ini bro? Makin semakin merucut kita. Iya. Apakah dia ke akidah ataupun dia ke ranah muamalah, tentu di sini dia akan ketemu hukumnya nanti kan? Iya. Ini kita membicarakan latar belakang lah terjadinya perbedaan pendapat khilafiyah di antara para ulama itu. Dan yang memang jelas kita katakan tadi tidak ada dalil eksplisit, maka di sana khilaf itu sangat mungkin terjadi kan tentang bagaimana hukum mengucapkan hari Natal itu sendiri. Oke, terus bagaimana kalau tadi dari segi akidah? Nah, sebagian ulama mengatakan hukum mengucapkan hari Natal itu haram. Mengapa? Karena dia masuk pada ranah akidah. Kenapa dia masuk pada ranah akidah? Begini, ketika kita mengatakan selamat hari Natal itu, kita seakan-akan mengatakan begini, selamat atas kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Ini karena latar belakang tadi. Iya, latar belakang tadi. Jadi ketika kita mengatakan selamat hari Natal, kita sudah mengatakan selamat atas kelahiran Isa sebagai anak Tuhan. Sedangkan itu sangat bertolak belakang dengan keyakinan kita sebagai umat Muslim yang mengatakan bahwasanya Isa itu adalah seorang nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Nah, itu pertama. Nah, kemudian dalilnya adalah ar-ridho bil ma'siyati ma'siyatun. Kalau kita mengucapkan selamat kan artinya kita ridho dengan kemaksiatan iktikad mereka itu. Nah, sehingga itu termasuk maksiat dan sehingga itu menjadi haram. Nah, memang jumhur ulama mutaqaddimin itu berpendapat mengucapkan hari Natal itu haram atau mengucapkan hari Waisak itu haram ya. Ulama bukan ulama mutaqaddimin saja sih, mutaakhirin juga banyak. Artinya ulama-ulama bukan kontemporer ya. Ulama-ulama belakang ini itu banyak yang mengatakan itu haram dan jumhur itu mengatakan haram. Seperti ini. Misal kita tarik hukum, kalau kita lihat kita tarik hukum dari beberapa kitab Turos yang memang itu menjadi rujukan kita sebagai umat Muslim dari mazhab Syafi'i terutama. Misal pertama, saya ingin bacakan ini, ada takbir dalam kitab yang bernama As-Sirajul Wahhaj yang ditulis oleh Imam Ad-Damiri. Jadi As-Sirajul Wahhaj ini dia merupakan syarah dari kitab Minhaj Imam Nawawi. Minhaj Imam Nawawi itu dia merupakan ringkasan daripada kitab
Muharrar Imam Ar-Rafi'i. Muharrar Imam Rafi'i itu merupakan ringkasan dari kitab Al-Wajiz Al-Khulasah lil Imam Al-Ghazali. Atau Al-Wajiz lil Imam Al-Ghazali. Nah, sedangkan Al-Wajiz itu merupakan ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit ringkasan daripada Al-Basit, itu semuanya dari Imam Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini dia meringkas dari gurunya yang bernama Imam Al-Juwaini. Apa kitabnya? Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Di Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab ini dia merupakan syarah dari kitab Mukhtasarul Muzanni yang ditulis oleh Imam Ismail Al-Muzanni yang merupakan murid daripada Imam Syafi'i. Ada juga ulama yang mengatakan Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab itu dia merupakan ringkasan dari 4 kitab Imam Syafi'i itu. Al-Imla, Al-Buwaiti, dan Mukhtasarul Muzanni itu. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Nah, dalam kitab Sirajul Wahhaj yang ditulis oleh Imam Ad-Damiri ada redaksi mengatakan seperti ini. Ini dalam faslun fil asyribah, ya, dalam pembahasan asyribah. Asyribah itu tentang had hukuman bagi orang yang minum minuman keras. Dan di sini juga disampaikan titimmatun atau tatimmatun yu'azzaru man wafaqal kuffara fi a'yadihim. Itu ditakzir orang yang orang yang ikut-ikutan merayakan hari raya orang ghairul muslimin, orang-orang yang bukan muslim. Waman yamsikul lihyata, ini orang yang jenggot ini, tapi kita tidak bahas itu. Wa yadkhulun nar wa man qala li zimmi ya haj wa man hanna'ahu bi'idin. Jadi orang yang ditakzir itu juga adalah orang yang tahniah bi'idi ghairil musyrikin. Jadi orang yang mengucapkan selamat kepada hari raya orang yang non muslim. Itu juga termasuk orang yang ditakzir itu. Ini dalam kitab Sirajul Wahhaj lil Imam Ad-Damiri. Nah, kemudian begitu juga pendapat yang disampaikan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, merupakan syarah Minhaj juga, Minhajun Nawawi. Nah, di sini dikatakan begitu, redaksinya agak sama. Jadi kalau dalam Ad-Damiri dikatakan yu'azzaru man, tapi di sini dikatakan begini, wa yu'azzaru. Jadi ada waw sebelumnya. Wa yu'azzaru man wafaqal kuffara fi a'yadihim wa man yumsikul lihyata wa yadkhulun nar wa man qala li dhimmi ya haj wa man hanna'ahu bi'idihi. Orang yang mengucapkan selamat, misal selamat Natal, selamat Waisak, itu hukumnya haram. Nah, maksudnya yu'azzar di sini dia haram. Nah, sama saja artinya kita minum khamar itu efeknya nanti ada takzir itu dia ada, ya, dia sebab musabab lah, kausalitas. Dia ada gara-gara seorang itu melakukan sesuatu yang haram. Nah, di sini jelas. Begitu juga dikuatkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Fathul Mu'in itu punya guru, imam yang menulis Fathul Mu'in namanya Imam Zainuddin Al-Malibari, itu punya guru namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini punya kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Nanti Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru namanya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Nah, dalam Tuhfatul Muhtaj ini kitab yang sangat masyhur dalam madzhab Imam Syafi'i dan kita merujuk kepada kitab ini. Di sana juga dikatakan mirip-mirip sekali redaksinya. Ini redaksi dalam Tuhfah begini. Wa yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim wa man yumsikul lihyata wa yadkhulun nar wa man qala li dhimmi ya haj wa man yusammi za'ira quburis sholihin hajjan. Oh, maaf, ini bukan dalam Tuhfah ini. Ini dalam dalam Bujairomi Al-Khatib kalau redaksi ini, ya. Ini dalam redaksi Bujairomi Al-Khatib. Nah, ini baru di Tuhfah baru seperti ini. Kalau Tuhfahnya begini. Khatimatun, ini dalam Tuhfah dalam kitab Siyal, ya, bisa dicari dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dalam kitab Siyal. Ini dijelaskan begini. Khatimatun yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim wa man yamsikul lihyata wa man yadkhulun nar wa man qala li dhimmi ya haj wa man hanna'ahu bi'idihi. Nah, ini termasuk apa? Termasuk hal yang ditakzir itu. Kalau kita mengatakan selamat hari Natal atau selamat hari Waisak, selamat hari Nyepi, itu termasuk perbuatan yang berefek kepada takzir. Nah, kalau perbuatan itu berefek kepada takzir, ya jelas itu tidak boleh. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya pendapat ulama-ulama mutaqaddimin itu dia itu atau mutaakhirin. Ini beliau ini termasuk mutaakhirin. Syurahul Minhaj itu akhirin itu yang 300 Hijriah. Setelah 300 Hijriah itu mutaakhirin itu. Belakangan. Iya, mutaakhirin yang belakangan. Nah, dalam 3 kitab ini kita sudah tahu ada pendapat kuat di sini tentang pengharaman
mengucapkan hari Natal tersebut. Iya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya mengucapkan hari Natal itu adalah sesuatu yang haram hukumnya. Nah, kenapa di sini diharamkan? Kita lihat dulu bagaimana kenapa di sini diharamkan. Karena pada waktu itu mengucapkan, artinya kita mengatakan selamat, ikror itu dia termasuk iktikad. Artinya ikror itu yanzilu manzilatal iktikad. Jadi manzilu manzilatal yakin. Jadi ketika kita mengikrarkan selamat hari Natal itu sama artinya kita meyakini pada zaman itu. Nah, itu pemahaman di zaman dahulu. Jadi ketika kita mengatakan selamat itu sama artinya kita mengatakan saya yakin di zaman dahulu. Nah, tapi kita akan lihat ke zaman sekarang ya. Saya akan menyebutkan tentang tapi mungkin juga di zaman dahulu itu keadaan sosial. Keadaan sosial para pengarang ataupun orang-orang yang berpendapat ini, ulama-ulama itu tidak se demokrasi seperti sekarang gitu kan. Sehingga otomatis dia akan dikaitkan kepada akidah lah, sedikit-sedikit akidah begitu kan. Karena memang pada masa itu mungkin orang-orang sedang berpegang teguh dengan agama atau sedang keadaan ya mungkin sedang perang atau gimana gitu kan. Dan ini juga disampaikan memang oleh Syekh Ali Jum'ah kan pendapat seperti ini. Artinya di zaman dahulu itu banyak orang yang dibuat Kristen, artinya kristenisasi, misionaris. Kristenisasi itu. Nah, jadi kristenisasi itu mulai pada abad ke-16 itu Masehi. Mulai pada abad ke-16 Masehi itu banyak pengkristenisasian itu. Nah, sehingga banyak ulama di zaman dahulu itu mengharamkan mengucapkan hari Natal. Nah, itu kan bertolak belakang dengan keadaan hari ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendapat ulama hari ini tentang mengucapkan hari Natal itu. Yang mutaakhir atau yang kontemporer lah. Yang baru-baru. Misal kalau kita lihat ya. Kalau kebanyakan ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, kemudian Saudi. Kemudian seperti Syekh Utsaimin itu. Kemudian kita lihat misalnya seperti Syekh Shalih Fauzan, itu semuanya Syekh Hulwaini, itu semuanya mengatakan mengucapkan hari Natal adalah sesuatu yang haram. Ini ulama kontemporer loh, ulama kekinian itu mengatakan haram. Dan ini juga dilandaskan kepada salah satu ayat Al-Qur'an yang ada dalam surat Al-Furqan itu yang mengatakan la yashhaduna az-zur itu. Jadi apa dia bilang dalam Al-Furqan itu ya? Mereka itu artinya tidak menyaksikan sesuatu zur. Zur itu kesaksian yang bohong. Apa dia bilang dalam surat Al-Furqan itu? Ya artinya wala yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kiramalah. Kira-kira kalau saya tidak salah ayatnya seperti itu. Tapi ini mohon dikoreksi kalau salah ya. Nah, intinya ayat itu mengatakan ketika orang-orang yang mukmin itu adalah mereka orang-orang yang tidak pernah memberikan kesaksian palsu. Jadi ketika kita mengatakan selamat hari Natal itu pada dasarnya kita sudah memberikan kesaksian yang tidak palsu. Yang palsu. Yang palsu itu dalil pengharaman. Jadi ketika kita mengatakan selamat hari Natal berarti kesaksian palsu yang kita berikan tentang pembenaran akidah mereka itu, tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Nah, itu ya. Jadi itu beberapa pendapat ulama kekinian lah tentang. Kalau di Indonesia banyak. Ustaz Sadi Hidayat misal mengatakan hari Natal itu haram. Kemudian mengucapkan hari Natal itu haram. Ustaz Abdul Somad, kemudian Boya Yahya itu mengatakan hukum mengucapkan hari Natal itu adalah satu yang haram. Nah, ini juga dilema berlandaskan ya bagaimana cara memahami toleransi dan moderasi dalam beragama itu. Jadi kan ini pemahaman toleransi dan moderasi itu sebenarnya menyebabkan ini terjadi perbedaan pendapat juga. Bagaimana ukuran toleransi, bagaimana ukuran daripada moderasi dalam beragama itu sendiri. Kalau misal kita lihat ya Boya Yahya tuh Sadi Hidayat, Ustaz Abdul Somad itu banyak mengatakan kan orang-orang musyrikin ya. Itu orang-orang non muslim di Indonesia ini mereka juga tidak berharap untuk diucapkan hari Natal itu. Jadi tidak ada masalah. Kita pun yang muslim ketika kita hari raya Idul Fitri ataupun kita Maulid kita juga tidak mengharapkan
mereka mengucapkan itu selamat kepada kita tentang hal itu kan, artinya itu tetap harmonis kok meskipun tidak ada pengucapan itu. Nah, ulama-ulama yang mengatakan ini haram, mereka berlandaskan kepada itu tadi salah satu ayat dalam surat Al-Furqan itu, walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Nah, itu landasannya. Nah, kemudian juga mereka berlandasan seperti tadi. Jadi ketika kita mengucapkan hari Natal itu kita sudah mengatakan kita itu Isa itu anak Tuhan. Kita meridoi iktikad, meridoi keyakinan yang mengatakan bahwasanya Isa itu dilahirkan sebagai anak Tuhan. Nah, itu pendapat yang tidak membolehkan mengucapkan hari Natal. Nah, mungkin kita akan berlanjut membahas tentang pendapat yang tidak membolehkan. Tentu ini agak longgar ya. Macam-macam muamalah. Ya. Jadi itu Darul Ifta Mesir yang sekarang muftinya adalah Syekh Syauqi Alam, Profesor Dr. Syekh Syauqi Alam, itu mengatakan boleh. Mufti Mesir dahulu, Mufti Mesir Al-Asbaq itu Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan boleh. Jadi Al-Azhar, Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, ini bisa dicari, datanya ada, videonya ada. Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Muhammad Thayyib, Profesor Dr. Muhammad Thayyib itu mengatakan mengucapkan hari Natal itu boleh. Habib Ali Al-Jupri boleh. Itu mengatakan boleh. Profesor Quraisy Shihab itu mengatakan boleh. Syekh Yusuf Qardawi, Profesor Dr. Yusuf Qardawi itu mengatakan boleh mengucapkan hari Natal. Nah, bagaimana kontraksi berpikir? Begini. Jadi kalau kita lihat pengucapan hari Natal itu, masa kalau kita mengatakan selamat hari Natal saja itu bisa menyebabkan kita menjadi kafir? Kalau orang non muslim mengatakan selamat hari raya Idul Fitri, apakah dia menjadi Islam? Tidak kan? Harusnya sama. Ketika kita mengatakan selamat Natal, masa kita akan berubah menjadi orang kafir? Ingat konteks iman itu kan al-iqraru bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arkan. Jadi kalau hanya pada mulutnya mengucapkan itu, tidak amalum bil arkan, tidak tasdiqum bil qalbi, itu kan tidak keluar dari ranah iman itu sendiri. Kan kita cuma mengucapkan selamat untuk membentuk toleransi ini, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Masa kita punya teman kita tidak akan ucapkan selamat hari Natal kepada mereka itu? Artinya misal kita punya teman yang Kristiani lah dalam konteks pembahasan kita ini, masa kita tidak akan ucapkan selamat hari Natal kepada mereka kan? Sedangkan kita punya hubungan dekat dengan orang ini. Nah, dalil-dalil mereka juga banyak. Misal kita lihat ya, artinya di sini ulama-ulama yang membolehkan itu mereka memandang mengucapkan hari Natal itu dia masuk pada konteks muamalah sosial. Konteks sosial muamalah tidak ada kepada ranah akidah. Jadi bedakan fikih dan akidah. Ini kata Syekh Syauqi Alam itu. Jadi banyak ulama yang keliru mengatakan hari Natal itu tidak boleh karena mereka menyampur adukan antara mana fikih mana akidah. Mengucapkan hari Natal itu adalah fikih muamalah, bukan akidah, bukan bab ibadah itu. Nah, jadi begini. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan boleh mengucapkan hari Natal itu berdasarkan Al-Quran juga pada surat Toha itu. Jadi Nabi Isa itu mendeklarasikan kok dirinya ketika lahir itu, wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ini keselamatan Nabi Isa yang mengucapkan pertama kali selamat hari Natal itu. Jadi Nabi Isa itu mengucapkan dirinya selamat hari Natal. Artinya kalau kita berperspektif, Natal itu adalah kelahiran Isa dari Maryam, bukan kelahiran Isa dari menjadi anak Tuhan itu. Kalau kita berspektif seperti itu. Nah, kemudian dalil lainnya misal tentang bolehnya mengucapkan hari Natal. Ini dari Profesor Dr. Al Jum'ah ya. Profesor Dr. Al Jum'ah itu mengatakan seperti ini. Jadi dulu ketika orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, mengapa kalian berpuasa pada hari ini? Maka mereka menjawab, karena hari ini adalah di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada gencatan tentara Fir'aun. Makanya mereka bersyukur atas itu, makanya mereka berpuasa. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wa nahnu ahaqqu wa nahnu aula minkum bi Musa. Jadi kami lebih berhak, lebih utama untuk melakukan itu dibandingkan kalian, karena kami yang lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Makanya dalam Al-Qur'an la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Semua rasul itu sama, kita nggak pernah beda-bedakan manapun rasul. Nah, begitu juga dalam konteks Isa ini, Nabi Isa itu. Seharusnya kita juga merayakan hari Natal. Coba lihat ini pendapat Syekh Ali Jum'ah, ini bukan pendapat yang murni dari kita. Kan kita menyampaikan ya. Itu karena kita merayakan hari Natal karena kita lebih utama untuk merayakan
hari Natal karena Isa itu adalah nabi kita juga. Karena la nufarriq baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini kiasan dari mana? Kiasan dari kasus tadi orang Yahudi yang berpuasa lalu Rasulullah SAW mengatakan kami lebih utama dari kalian dari kepada Nabi Musa itu. Jadi kami lebih utama untuk berpuasa dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menyelamatkan pada hari ini Nabi Musa dari gencatan tentara Firaun waktu itu. Nah, ini salah satu dalilnya. Nah, kemudian juga nilai toleransi yang yang dipandang itu adalah kita ini kan umat beragama di Indonesia ini banyak sekali agama, tidak hanya satu. Nah, sehingga untuk toleransi itu masa hanya sekedar mengucapkan selamat kita dianggap kafir, dianggap tidak boleh dan lain sebagainya. Kan itu terlalu keluar lah. Bahkan Syekhul Azhar itu, Syekh Ahmad Thayyib itu, kalau Natalan itu beliau langsung datang ke gerejanya untuk mengucapkan, karena pemahaman klasik seperti yang disampaikan tadi itu sudah nggak dipakai. Artinya mengucapkan hari Natal bukan berarti kita meyakini keyakinan mereka, bukan, tapi hanya sekedar untuk mengucapkan itu kan rasa kita berteman lah dengan mereka, rasa kita bertetangga, rasa mungkin kita berkeluarga dengan mereka. Silakan ucapkan saja selamat hari Natal itu kepada mereka, sekedar hanya ucapan. Nah, kemudian banyak juga sih misal tokoh-tokoh yang masih membolehkan selamat hari Natal ini. Oke, mungkin itu udah bisa kita sebutkan ya kalau misalkan satu persatu. Jadi itu dia sahabat Proyani yang telah disampaikan oleh saudara saya Muhammad Nopal, di mana kita bisa tangkap tadi tentang pengucapan selamat Natal itu dibagi menjadi dua. Lalu kita mau bahas dia dari kacamata akidah dan muamalat. Tentunya dari kacamata akidah tadi itu kita jangan yakini bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan. Itu yang pertama. Oh iya, sebelum itu ya. Tadi saya agak lupa untuk menyampaikan dalilnya itu. Jadi ada nas Al-Qur'an juga surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu yang dijadikan rujukan oleh para ulama yang membolehkan mengucapkan hari Natal itu. Ya, jadi ayat itu bilang la yanhakumullahu 'anil ladzina kafaru la yanhakumullahu 'anil ladzina kafaru lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin itu. Jadi Allah tuh tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang musyrikin non muslim yang tidak memerangi kita. Orang-orang muslim yang tidak memerangi kita, kemudian tidak mengeluarkan kita dari negara kita sendiri untuk antabarruhum, berbuat baik. Ini kan mengucapkan hari Natal itu kita berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, kita berbuat adil kepada mereka, sehingga untuk sekadar hanya mengucapkan hari Natal itu termasuk bir di sana, kebaikan. Tuqsitu, kita berbuat adil kepada saudara-saudara kita yang muslim. Nah, ini juga sebagai landasan para ulama yang membolehkan mengucapkan hari Natal, karena pengucapan selamat hari Natal itu dia merupakan bir, harinya kebaikan. Nah, ucapan selamat itu juga, jadi assalam, pengucapan salam itu, selamat itu, kalau kita melihat bahasa Arab, jadi salam itu dia ada dua makna. Jadi dia lafzun mushtarak itu. Jadi salam itu dia bisa berarti ismun min asma'illah. Kemudian dia juga bisa berarti tahiyyatum minallah, salam itu. Jadi kalau arti salam itu adalah ismun min asma'illah, berarti assalam itu adalah Allah. Tapi kalau assalam itu tahiyatum min Allah, dia penghormatan dari Allah. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dulu malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW untuk memberikan wahyu, seringkali malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, assalamu yaqra'uka salam." Ya Muhammad, Allah yang Maha Salam menyampaikan kepadamu salam. Nah, tapi sekarang apakah selamat itu bisa kita katakan sebagai salam? Nah, itu kan menjadi problem lagi. Apakah assalam itu kalau kita translate ke Indonesia dia bisa berarti selamat? Nah, itu tidak ya. Jadi selamat itu tidak berarti salam. Itu berbeda, itu kata yang berbeda. Jadi selamat itu hanya kita mengucapkan berbahagialah, atau kita mengucapkan beruntung, atau kita mengucapkan selamat gembira. Kita mengucapkan, kita ikutan lah. Kalau mati berbelasungkawa, tapi kalau ini ikut ikut bahagia ya, atas, bukan atas ikut mereka, tapi atas kelahiran Nabi
Isa sebagai anak Maryam, bukan sebagai anak Tuhan. Tuhan. Inilah karena dia di bidang muamalah, sosialisasi, itu bukan bidang akidah. Nah, Ya, ya. Atau bisa saja seperti selamat datang, selamat makan gitu. Iya, masa kita bilang selamat di sana, anu kan? Jadi selamat datang, selamat berlibur kan? Itu bukan. Sip. Jadi sahabat Puriani, kalau misalkan kita bisa ya dengan waktu sesimpel ini, mungkin ini yang bisa kita tarik ya benang merahnya itu. Kalau menurut saya sih, setelah apa yang dijelaskan oleh saudara saya Muhammad Nopal, pada intinya itu dua tadi yang akidah dan muamalah itu pada intinya sebenarnya iqrarum bil lisan tadi itu, yang tiga itu apa? Iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil arkan. Amalun bil arkan. Kan itu di situ poinnya. Poin iman itu. Sehingga kita bisa katakan mengucapkan salam itu boleh, ya kan? Karena dia masih dalam konteks muamalat di sini. Ya, sosial lah. Walaupun tadi dijelaskan ceritanya pada masa-masa ulama mutakhirin ya. Mutakhirin tadi beberapa kitab seperti Surrajul Wahaj. Sana mungkin dia karena berlandaskan akidah kan. Mujaromi. Tapi tadi menurut saya sudah dipecahkan oleh saudara Samad Nopal dengan kaidah yang tadi, bahwasanya kita tidak meyakini dengan lisan, berkata dengan lisan, meyakini dengan hati dan melakukan dengan pergerakan di situ, sehingga kita bisa katakan mengucapkan salam itu boleh gitu. Selama tidak kita yakini dia gitu kan. Dan kan mengucapkan hari Natal karena dia di ranah muamalah kan, ada kaidah yang mengatakan al muamalatu kuflun hatta yu'lamal man'u, atau al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadulla hatta yujada ad-dalilu yadullu ala tahrimi. Jadi pada asalnya ya muamalah itu dia boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan itu. Jadi kalau tidak ada dalil pengharaman silahkan saja. Nah, karena itu kan di dalam bidang muamalah. Artinya kalau kita kembali kepada dalil eksplisit atau nasun sharih dari Al-Qur'an maupun hadis kan tidak ada. Nah, kemudian kalau dalam ibadah atau dalam akidah itu kan al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yadulla dalilu ala jawazi. Jadi haram ibadah itu ditambah-tambah kecuali memang ada dalil yang membolehkan itu. Nah, itu salah satunya. Tapi menurut saya kesimpulan yang bisa saya petik dari beberapa referensi kemudian pendapat-pendapat pengucapan salam ini, pengucapan selamat hari Natal itu. Jadi kan ini kita kadang sebagai orang awam agak dilema kan, ini boleh kok, ini enggak, ini boleh, ini enggak kan. Tapi sebenarnya kita tuh harus mengambil benang merah atau jalan tengah sebagaimana kita katakan di awal tadi. Apa jalan tengahnya? Kalau kita memang tidak perlu mengucapkan hari Natal itu jangan, tidak usah, karena menghormati pendapat ulama mutaqaddimin dan jumhur itu. Tapi nih bagi orang yang perlu mengucapkan hari Natal itu silahkan ucapkan. Saya kasih contoh. Misal seorang presiden, kita notabene di sini di Indonesia ini Islam adalah mayoritas. Presiden kita adalah orang Muslim, menteri-menteri kita adalah orang Muslim, gubernur kita orang Muslim, kemudian bupati kita orang Muslim, wali kota ya Muslim. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki kedudukan jabatan seperti itu, mereka lah yang boleh mengucapkan hari Natal itu, karena nanti kepentingan masyarakat kan, artinya untuk tidak timpang tindih, artinya artinya tuksitu ilahi, artinya adil, untuk adil kepada masyarakat di sana. Jadi untuk adil kepada masyarakat silakan mereka yang memiliki kepentingan untuk mengucapkan hari Natal, artinya mereka yang memiliki tanggungan untuk mengucapkan hari Natal demi keadilan agar tidak ada yang merasa didiskriminasi meskipun minoritas, itu harus mengucapkan hari Natal itu. Nah, inilah hikmah adanya pendapat yang membolehkan hari Natal itu, agar pemimpin muslim, ada rakyatnya non muslim itu bisa. Ada orang yang kolega bisnis boleh, silakan boleh. Kalau orang kita ada teman dekat ya, teman dekat kuliah, untuk hari silakan ucapkan hari Natal. Tapi mungkin teman-teman yang artinya memandang secara umum, karena kita adalah negara Indonesia ini negara bangsa yang notabene banyak orang-orang Kristiani. Jadi kita ucapkan saja misal di Facebook selamat hari Natal kepada saudara-saudaraku yang Kristiani misal. Nah, kan kita tidak memiliki kepentingan untuk itu, maka di sini kalau kita sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan untuk mengucapkan itu, jangan. Silakan, jangan. Nah, sehingga kan para pemimpin itu mereka juga
masuk kepada konsep al-hajah di sana. Jadi mereka punya hajat juga untuk mengucapkan selamat hari Natal itu. Misal bos muslim, ada karyawan yang muslim, silahkan ucapkan hari Natal. Ternyata nanti ketika hari raya Idul Fitri karyawan yang muslim itu diberikan ucapan, kemudian diberikan kado, diberikan tunjangan untuk hari raya Idul Fitri. Tapi ketika karyawan yang Kristen itu didiskriminasi, diucapkan hari Natal tidak. Nah, sehingga itu kan ada diskriminasi, ada gambaran diskriminasi lah di sana. Nah, sehingga kalau kita yang memang tidak memiliki kepentingan ya silahkan jangan. Atau mungkin nanti kita punya guru yang Kristiani kan, silahkan ucapkan hari Natal kepada guru kita itu. Tapi kalau kita memang tidak memiliki kepentingan ya kita ikut saja yang mengharamkan. Tapi kalau ini kan sikap kita dalam menyikapi dua pendapat tadi, ada yang membolehkan dan mengharamkan. Tapi kalau yang memiliki kepentingan silahkan. Ini pakai ada pendapat ulama yang membolehkan mengucapkan daripada selamat hari Natal. Ya. Jadi pada akhirnya di sini khairul umur awsatuha ya. Ya, khairul umur awsatuha. Berpikir di tengah-tengah. Tadi sudah eksklusif, pluralis sama inklusif. Sudah dijelaskan juga tadi kan? Ya. Sehingga kita harus menjadi orang yang pluralis itu, moderasi itu. Jadi kita harus seperti itu. Jadi kalau ini termasuk sikap moderasi kan, kita di tengah-tengah kan, khairul umuri awsatuha itu. Jadi kalau kita nggak punya kepentingan ya ngapain juga kan. Toh nggak ada orang tersinggung kok kalau kita nggak ngucap. Dan kita siapa untuk mengucapkan? Kalau kita mengucapkan nggak ada orang yang menilik juga. Kalau kita nggak ucapkan juga nggak ada yang tersinggung kan. Kecuali memang seperti tadi presiden atau gubernur atau orang jadi bos, ada karyawannya atau karyawan yang bosnya Kristen, kemudian karyawannya muslim, kan itu mereka memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan sosial. Siap. Oke, jadi itu sahabat Puryani yang telah disampaikan oleh saudara saya Muhammad Nopal. Jika ada kepentingan ya silakan ucapkan, jika tidak juga tidak apa-apa. Ini jalan yang bukan paling sih, tapi ini jalan yang tengah-tengah aman. Artinya kita memakai pendapat ini pada tempatnya, memakai pendapat ini pada tempatnya. Jadi pendapat yang tidak membolehkan ada tempatnya untuk dipakai, pendapat yang membolehkan ada tempatnya juga untuk dipakai. Sehingga kita tidak, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, kan kita jadi menyalahkan ulama ini dan menyalahkan ulama itu. Nah, sehingga kita tetap menjunjung tinggi martabat sikap kita dalam perbedaan itu. Kita harus legowo dalam perbedaan. Nah, sehingga ini boleh, ini tidak boleh, ini ada tempat pemakaiannya. Setidaknya orang-orang atau teman-teman yang sudah menonton video ini mereka tahu kenapa tidak boleh ini, kenapa boleh ini, ya. Dan mungkin untuk kesimpulan terakhir itu saya ingin mengutip ada perkataan daripada Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab yang beliau tulis itu namanya Al-Hawil Fatawa. Jadi di sana beliau mengatakan likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun wa likulli mahallin hukmun yunasibuhu. Nah, tempat titik tekannya adalah likulli mahallin hukmun yunasibuhu. Setiap situasi kondisi, setiap tempat itu ada hukum yang pasti cocok pada tempat dan situasi kondisi itu. Nah, sehingga tadi kita kembali kepada kesimpulan tadi, kalau dia butuh kepentingan silahkan pakai pendapat yang membolehkan. Tapi kalau tidak ada kepentingan, kita ikut saja pendapat tidak membolehkan. Toh kita sama-sama menghormati, tidak mengatakan ini bodoh, itu bodoh, menghina. Kita meyakini ulama-ulama kita adalah orang yang cerdas, orang yang pintar dalam memberikan fatwa, dalam memberikan irsyad kepada umat ini dalam tuntunan mengucapkan hari Natal ini boleh atau tidak. Nah, itulah yang bisa kita diskusikan dalam podcast kali ini, teman-teman sahabat Proyani. Sahabat Proyani. Bagi sahabat Proyani yang menonton video ini yang tidak muslim, maaf. Ya, selamat Natal besok tanggal 25 Desember. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan ya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Mungkin kalau ada yang nonton, subscriber dari muslim, selamat hari Natal. Kan ini kepentingan juga kan? Iya. Sudah apa itu aja? Iya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan mungkin kalau ada kekeliruan bahasa, kata itu kita mohon maaf ya, karena
Itulah bukti kita sebagai manusia, karena manusia pasti Alil khata wan nisyan. malaikat ya, malaikat. Atau misalkan ada yang mau ditambahkan silakan. Ya, kan? kalau ada yang ingin dikritisi juga, atau ingin ditanggapi, atau ingin kritikan, atau malah mungkin ada pertanyaan, nanti kita akan buat video mungkin untuk menjawabnya. Kalau nggak video panjang seperti ini, mungkin video-video short ya, short video untuk menjawab, hanya menjawab pertanyaan disampaikan oleh teman-teman dari materi yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa hadanallahu wa iyyakum ila sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.